Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Aziza. Pada sesi kali ini kita akan belajar fungsi VLOOKUP dan HLOOKUP. VLOOKUP digunakan untuk mencari nilai tertentu pada kolom atau sumber data yang berbentuk vertikal dengan menggunakan kata kunci. Sedangkan HLOOKUP digunakan untuk mencari nilai pada kolom atau sumber data yang berbentuk horizontal dengan menggunakan kata kunci. Di sini saya sudah punya lembar latihan fungsi VLOOKUP dan HLOOKUP. Untuk database barangnya kita isi semua ya. Di sini nama barang, nama udah ada, nama barang, merek, harga jual, stok awal kita bisa isi sesuai ketentuan kita sendiri. Sedangkan untuk kode barang kita akan isi dengan mengambil 3 huruf dari yang paling kiri dari nama barangnya, sama dengan left nama barang 3 huruf, enter, akan keluar mi. Kemudian sama menggunakan fungsi left nama barang 3 huruf, enter, sama yang di atas juga seperti yang di atas maksud saya, 3 huruf, enter. Untuk kode mereknya kita akan mengambil 3 huruf paling kiri dari merek menggunakan fungsi left, titik koma, enter, akan keluar set 3 huruf dari merek. Untuk selanjutnya sama fungsi left Lion Star, 3 huruf dari Lion Star. Selanjutnya sama left 3 huruf dari USC. Nah, untuk kode barang kita akan menggabungkan kode nama barang dan kode merek menggunakan fungsi concatenate. Kode nama barang, titik koma, kode merek, enter. Ini sama ya, ini bisa kita tarik kalau masih fungsi concatenate bisa kita tarik, sedangkan kalau VLOOKUP dan HLOOKUP nggak bisa ya. Untuk nama barang, untuk data selanjutnya kita isi, untuk nama kita isi menggunakan data validation. Data validation, kita klik range-nya, kemudian kita sort namanya, oke, save, akan keluar namanya ya, Siti Nuraziza Bakti Idaman Rio Ronaldo, Siti Nuraziza. Untuk kode barangnya kita menggunakan validation juga, validation kita ambil dari database barang, kode barang, oke, save. Di sini kita bisa cari mie sedap, Saplio, Yosi. Nah, untuk nama barang kita menggunakan fungsi VLOOKUP. Fungsi VLOOKUP sama dengan VLOOKUP buka kurung, kata kuncinya kita menggunakan kata kunci kode barang mie sedap, titik koma, kemudian datanya kita kan sedang mencari nama barang ya, kita ambil nama barang dari kode barang. Ini karena kita ambil ada dua kolom, nama barang ada di kolom nomor 2, maka 2 0, enter, akan keluar mi. Sedangkan merek sama masih menggunakan fungsi VLOOKUP. Kemudian kata kuncinya kita menggunakan kode barang, titik koma, kemudian database-nya kita akan cari merek barang, kode barang, sampai ke merek barang kita
blok. Ini ada 4 kolom ya, 1, 2, 3, 4. Merek ada di nomor 4. Ada kolom nomor 4, berarti kita ketik 4, enter. Di sini keluar sedap. Sama sisa stok juga seperti itu, masih menggunakan fungsi VLOOKUP. Kemudian kata kuncinya kode barang. Kode barang kita blok sampai stok awal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Kita ambil 7 karena stok awal ada di kolom nomor 7. Sisa stok 500. Untuk kartu cek barang dan yang selanjutnya ini bisa kita isi sama seperti ini, menggunakan data validasi. Kemudian kita klik, kita ambil dari database barang, nama, kita sort namanya, oke, save, keluar namanya Bakti Damananda. Kode barangnya kita masih menggunakan data validation. Kita klik kode barang, kita blok kode barangnya, oke, save, maka akan keluar kode barang. Kode barangnya Saplio. Nama barang masih menggunakan fungsi VLOOKUP. Nama barang sama dengan VLOOKUP, kemudian buka kurung, kemudian kata kuncinya kode barang, kemudian kita sort kode barang, nama barang, kode barang ada di kolom nomor 2, enter, keluar sapu. Sama dengan VLOOKUP, kata kuncinya kode barang, kita cari merek ada di kolom nomor 4, enter. Kemudian selanjutnya sisa stok masih menggunakan fungsi VLOOKUP. Maaf, salah. Sama dengan VLOOKUP, hapus tadi, titik koma, nama barang 4,0, enter. Sisa stok sama fungsi VLOOKUP, kata kunci, titik koma, kita ambil database-nya dari database barang, stok awal ada 7, di nomor 7 kolomnya ya, jadi kita ketik 7, enter. Ini sama pengisiannya, sama kayak tadi. Untuk nama kita menggunakan data validation, kita klik range formulanya, kita ambil dari database barang, oke, save, kemudian akan keluar namanya ya, Rio Orlando. Kode barang masih menggunakan data validation, kita klik range formulanya, ambil dari database barang, kode barang 3, enter, kita ambil kode barangnya, isi nama barang menggunakan fungsi VLOOKUP, sama dengan VLOOKUP dalam kurung, kata kunci, titik koma, kemudian nama barang di kolom nomor 2. Selanjutnya merek menggunakan fungsi VLOOKUP,
kata kuncinya, kita blok datanya, merek dari kode barang, karena kode barang kata kuncinya sampai ke merek, kemudian 4 karena merek ada di kolom nomor 4, kemudian enter. Untuk stok, sisa stok masih sama, menggunakan fungsi VLOOKUP, kata kunci, titik koma, salah, kata kunci sama dengan kata kunci, titik koma, dari data base barang, enter. VLOOKUP sudah, sekarang latihan VLOOKUP. Di sini untuk mengisi kolom nama kode barang masih menggunakan data validation. Data validation kita ambil dari database barang 3. Oke, save. Situ aja, kita tarik aja karena durasinya sudah 11 menit ternyata. Bakti Orlando, kode barang masih sama, menggunakan data validation. Data validation kita ambil dari database barang, kode barang. Oke, save. Keluar kode barang, kita tarik aja karena ini durasi ya udah 12 menit. Ini sedap, Saplio, Yoisi. Nah, untuk nama barang kita masih menggunakan fungsi VLOOKUP, sama dengan VLOOKUP, kemudian kata kuncinya, titik koma, kita ambil datanya dari database barang, kode barang sama nama barang, kemudian 2 karena kolomnya nomor 2, enter. Mi sama di bawahnya fungsi VLOOKUP, kata kunci, salah langsung, Mi sapu, sama satu lagi VLOOKUP, harusnya jangan diketik, VLOOKUP, ketik aja, kata kunci, titik koma, database-nya, dua, nol. Oh, ada kesalahan database barang, ini masih salah, kita ulangi lagi, sama dengan VLOOKUP aus dalam kurung titik koma, titik koma nggak keluar, titik koma 2, yogurt udah. Nah, untuk kategori kita menggunakan sumber data ini ya yang horizontal, jadi menggunakan fungsi VLOOKUP. Kategorinya masih pakai data validation, sedangkan untuk pengisian lorong sama penanggung-jawaban nanti menggunakan fungsi VLOOKUP. Untuk kategori kita masih menggunakan data validation. Range-nya makanan kita sort sampai ini. Oke, enter. Nah, maka akan keluar mouse-nya bermasalah. Pakai ini aja lah, manual. Akan keluar ini. Kita tarik aja biar cepet. Nah, untuk mie kategorinya adalah bahan makanan.
Sedangkan untuk sapu kategorinya adalah alat rumah tangga, sedangkan yogurt kategorinya minuman jadi. Nah, untuk mengisi lorong sama penanggung jawab, kita menggunakan fungsi lookup. Sama dengan lookup dalam kurung, kata kuncinya adalah di sini menggunakan bahan makanan. Kemudian kita sort lorongnya 2 0 enter B. Sama selanjutnya fungsi lookup dalam kurung kata kuncinya lah kategorinya ya, titik koma, kita sort kategori sama lorongnya. Ini ada 2 ya, kita hitungnya 1 2 baris. Kalau untuk VLOOKUP kan kolom, kalau untuk lookup kita ngitungnya baris. Karena ada 2 baris, karena baris kedua 2 0 enter. Sama dengan lookup kata kuncinya kategori titik koma kategori sama lorong, kita blok koma 2 karena lorong ada di baris nomor 2 enter. Jadi bahan makanan ada di lorong B, sama alat rumah tangga ada di lorong H, minuman jadi ada di lorong C. Untuk penanggung jawab masih menggunakan fungsi lookup dalam kurung kata kuncinya, masih menggunakan kategori titik koma, datanya kita blok dari kategori sampai penanggung jawab. Karena penanggung jawab ada di baris nomor 3, kita ketik 3 titik koma 0 enter. Selanjutnya sama fungsi lookup dalam kurung kata kuncinya titik koma, kemudian kita blok datanya kategori lorong dan penanggung jawab 3 karena penanggung jawab di baris 3. Selanjutnya sama lookup kata kunci titik koma, kita blok datanya, data kategori, data lorong, data penanggung jawab, titik koma 3 0 enter. Nah, udah selesai. Ini 3 udah keisi semua ya. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat.